Saya selalu katakan Jakarta harus jadi tempat di mana orang yang rajin, yang jujur, yang mau kerja keras, walaupun tidak ada modal, bisa jadi orang kaya. Makanya kita menyediakan banyak co-working place. Apa itu co-working place? Saya kasih gambaran gini lah. Saya terjemahin Indonesia juga bingung ya. Terjemahin kayak gini. Misalnya Bapak Ibu suka latihan kebugaran. Kalau ada orang suka pakai alat kan, tapi nggak mampu beli alat. Mampu beli alat, rumahnya nggak gede. Lalu apa yang dilakukan Bapak Ibu? Menjadi anggota di pusat kebugaran. Bisa pakai semua alat, nggak usah beli, nggak usah nyesakin rumah. Sekarang juga sama. Bapak Ibu pinter jahit, bisa mendesain baju, kebaya, model macam-macam. Kalau nggak ada komputer, bisa desain nggak? Nggak bisa. Beli komputer mahal, printer mahal, mesin potong yang halus, renda yang halus nggak punya, pasang kancing yang tepat nggak punya, mesin jahit yang bagus nggak punya. Nah kita bikin di tempat kayak gini. Jadi Anda cuma jadi anggota murah, masuk situ kita modalin, Anda bisa bikin jahit, bisa jual. Ini di Waduk Melati saya kira mungkin Februari udah bisa diresmikan untuk jahit ini di Waduk Melati. Lalu kita di Kuningan, anak-anak yang pintar bikin aplikasi komputer, kita juga sediakan di balai kota maupun di Kasablanka. Jadi komputer disiapkan, ada teman bisa ngobrol, namanya co-working place, saling bekerja sama ya. Tempat saling bekerja sama, dia bisa saling tukar pikiran, dia bisa bikin. Lalu apalagi, misal contoh, Bapak Ibu punya anak pinter, melihat ada penawaran desain air botol air kemasan. Bentuknya bagus, dia bisa desain di komputer. Bisa nggak dia punya printer 3 dimensi, keluarnya cetaknya langsung bentuk botolnya? Mahal. Nah kami mau menyediakan tempat itu juga, sehingga anak muda itu akan bikin. Nah kami yakin di Jakarta orang akan bisa hidup. Lalu apalagi kita melakukan? Kita mau bagi hasil 80-20. Nggak ada bos yang baik hati 80-20 kecuali pemerintah. Jadi misalnya Bapak Ibu mau piara lele, misalnya lele kebutuhan 75 ton per hari. Piara lele, kami kasih bibit, pakan, sampai gaji 4 bulan untuk Anda hidup. Begitu panen, potong itu semua, nggak usah hitung tanah, Anda dapat 80, kami 20. Termasuk tanam sayur. Nah ini pola kerjasama itu yang kami mau lakukan. Berarti 6 program ini kalau kita laksanakan maka visi misi program jalan. Lalu orang tanya sama saya, apa strateginya? Strateginya ini waktu mau lewat. 1, saya katakan semua rapat harus transparan. 2, semua data dibuka. Yang 3, DKI nggak boleh tarik tunai. Makanya saya bisa pelototin duitnya kemana. Lalu ada 5 kebijakan. Apa 5 kebijakan? Kebijakan pertama saya bilang itu semua pelayanan Pemda itu 1 pintu. Kita ini calo yang baik hati. Yang kedua, lurah harus jadi semacam manajer perumahan dan kayak orang tua. Makanya kita mulai petakan semua peta harus sama. Tapi semua tanah negara, banyak orang miskin nggak mampu bayar biaya perolehan hak tanah bangunan karena 5% kali NJOP. Kami bebaskan sudah, 2 miliar nggak usah bayar, langsung dapat sertifikat. Sudah, itu udah, itu perlu sampaikan. Semua orang harus bikin sertifikat. Lalu PBB sekarang 1 miliar nggak usah bayar. Bagi kami PBB itu harusnya kalau semua pajak udah masuk ya, rumah tinggal nggak perlu bayar PBB. Enak aja kita kerja setengah mati, masa tinggal di rumah udah pensiun bayar PBB? Itu peninggalan Belanda penjajah kita, masa masih diterapkan? Nah ini peraturan masih kita ubah. Nanti ke depan yang tinggal di rumah nggak perlu bayar PBB, hanya usaha yang bayar PBB. Ini baru ada asas keadilan. Tahu jual beli. Nah bagaimana rumah tanah yang di atas 2 miliar? Kalau nggak dijual boleh ditangguhkan, ditulis di sertifikat hutang BPHTB. Nanti jual baru bayar. Dengan cara ini saya yakin 2 tahun ke depan seluruh tanah di Jakarta bersertifikat. Pasti. Kalau yang nggak bersertifikat, apalagi yang banyak pohon petai Cina, tahu ya pohon petai Cina ya? Tahu kan itu? Itu berarti udah sengketa lama.
Yang model itu mau kami ambil. Buat apa? Parkiran, PKL, piara lele. Nanti keren loh Bapak Ibu nanam cabai. Mau lihat kebun saya. Kebun apa? Kebun cabai. Wah, di mana? Di Puncak. Oh bukan, di Mega Kuningan. Kaget orang. Hah? Jadi tanahnya berapa? 120 juta per meter tanam cabai. Iya dong, kita kan rekanan Pemda. Itu bisa terjadi di Jakarta, termasuk di Cengkareng. Nanti kalau dia udah berantemnya selesai, baru kita balikin. Percaya sama saya, kalau ada pohon petai Cina itu bos sama bos berantemnya sampai kita meninggal pun belum selesai. Daripada jadi semak, mending aku buka SK, aku ambil aja dulu. Nah ini juga udah mau kita keluarin, kita udah keluarin 4 apa 5 lokasi. Lihat tuh Sudirman, gede-gede tanahnya, bikin surat. Nah ini keburu dipensiunin cepet saya nih, libur. Lupa itu bos-bos sudah mulai takut juga, repot nih. Di depan Ratu Plaza ada 20 hektar lebih loh. Bayangin Bapak Ibu tanam piara lele di situ di Kuningan Sudirman. Wah top itu. Kita mau ambil ini. Jadi kalau orang bilang Ahok itu belain pengusaha, nasib saya ini. Pengusaha sebagian nggak suka sama saya. Lawan saya ngomong sama orang-orang miskin, Ahok itu cuma bela orang kaya, orang miskin nggak dibela. Dia bilang dia tuh Kampung Pulo. Dia nggak tahu tuh 13 ruko saya sikat di Jatinegara. Kalau enggak alat berat mana bisa turun. Sertifikat udah dagang. Kami mau tuntut Bapak. Lu kalau tuntut sama saya, kamu ingat pepatah Tiongkok kuno, saya bilang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Terus orang miskin yang lawan orang kaya. Orang kaya jangan nantang pejabat, bangkrut lu. Takut juga dia. Kami bayar. Kita robohin 13 ruko loh supaya alat berat bisa masuk di Kampung Pulo. Yang diributin Kampung Pulo, mana saya bongkar Kampung Pulo? Yang saya bongkar kan yang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung dekat Kampung Pulo. Sekarang orang Kampung Pulo tanahnya bisa 15 juta, 20 juta per meter. Dulu waktu banjir mana? Anda baru boleh marah sama saya sama Pak Jarod kalau kami memborong tanah Kampung Pulo sebelum kami bikin tidak banjir. Memborong tanah Bukit Duri sebelum kami bikin tidak banjir. Anda boleh marah. Kami borong nggak? Enggak. Kayak Kali Jodoh. Siapa yang percaya Kali Jodoh bisa dibersihkan jadi taman? Nggak ada yang percaya toh? Anda baru boleh marah pada kami kalau kami boleh beli tanah-tanah di sekitar Kali Jodoh. Karena siapapun nggak laku tanah di situ. Kami beli, lalu kami bikin taman, bongkar semua. Baru Anda boleh mengatakan kami nggak benar.